Gimana? 14 Kak. Apa kabar semua? Baik. Jangan lupa cuci tangan. Tetap jaga kebersihan. Iya, jangan lupa gosok gigi juga ya. Gimana? Kabarnya semua baik? Semoga baik-baik aja. Dan sorry muka gue nggak kelihatan. Ini gue nggak pakai baju, gue lupa. Oke, kenapa gue nggak pakai baju? Karena gue butuh keringet ya guys. Karena gue ternyata didiagnos terkena OCD. Jadi gue harus banyak terapi di rumah. Makanya gue nggak keluar. Jadi OCD-nya ini OCD ekstrim guys. Ya guys. Jadi OCD-nya ini OCD ekstrim yang gue tuh kayak bener-bener stuck, nggak bisa gerak gitu ya. Jadi yang biasanya OCD-nya itu harusnya bersih, OCD itu ya. Tapi kalau gue ini OCD yang ekstrim justru sebaliknya yang agak lebih kotor. Jadi gue berjuang untuk bersih terus. Itu kena 2019 akhir mau masuk 2020. Ya semoga doain ya teman-teman, semoga OCD-nya cepat selesai. Dan gue bisa balik lagi ke layar kaca ya. Jadi kalau OCD ini lebih tepatnya kayak banyak ya guys. Jadi ini lebih kayak apa ya? Kayak ketularan ya. Lo percaya gak sih kalau misalkan gangguan mental atau misalnya penyakit dalam segi kognisi atau psikologis itu bisa tertular? Itulah yang rame juga gue lihat di mana? Di sosial media ya, bahwa adanya racun dari gelombang-gelombang yang ada di apa yang kita huni sekarang, bumi gitu loh. Jadi seru juga gitu loh. Pertama ya maksudnya gue OCD itu kelas 2 SD OCD, ternyata balik lagi OCD-nya di umur 25 sekarang. Semoga cepat sembuh. Dan jadi gue OCD-nya bukan yang ini ya. Jadi kan OCD itu kan ada banyak tipenya tuh. Kalau gue ini lebih ke OCD yang itu, pokoknya yang ekstrim. Gue untuk mandi aja susah, untuk ngapain tuh susah. Tapi ya tetap berusaha, tetap berjuang. Maksudnya biar teman-teman kita semua saling tahu lah. Maksudnya ya kenapa gue nggak lama gitu ya, nggak balik lagi. Terus kenapa dari karya sebelumnya atau dari project sebelumnya kok gue tiba-tiba langsung hilang gitu loh. Pertama ada gue pernah kena COVID ya. Gue kena COVID, abis itu setelah kena COVID sebenarnya dari project sebelumnya itu gue udah kena OCD gitu loh. Jadi butuh berjuang. Coba kalau misalnya lihat di project gue sebelumnya, lihat deh di beberapa adegan itu ada beberapa di screen ya, itu ada beberapa kinetik atau gestur gue itu nggak jelas. Karena kenapa gue harus melakukan hal itu dengan nggak jelas dia ada di pikiran gue gitu. Ya, tapi ya udahlah. Semoga semuanya juga sehat-sehat terus dan tetap sehat terus ya teman-teman. Apa? Wajah. Iya nih pelan-pelan sambil ngisi waktu kosong terapi ya. Jadi mungkin bisa main alat musik dulu. Jadi OCD ini lebih tepatnya kayak menghancurkan diri sendiri gitu loh. Kayak kita tuh berpikir negatif ke kita sendiri gitu. Itu tuh seru juga gitu. Jadi gue kayak berantem sama otak sama pikiran tuh nggak sinkron. Gimana sih? Oke.
Oke, ada yang mau request beat? Ya, mungkin teman-teman ada yang suka beat lagunya siapa? Ada? Mau dari mancanegara atau dari lokal kita? Dari warga negara? Atau mau sharing-sharing 6 flat, 3 flat? Atau ada yang mau kita mau ngobrol-ngobrol? Ini gue kayak ini. Metal. Oke. Apa nih? Segini ya. Aduh, gue gak pakai baju lagi. Ya. Nah, itu gue. Blasting. Oke. Yang alternating atau yang oke, ini aja ya. Gimana sih gue blasting ini? Susah juga blasting ya. Tuh kayak Coldplay, In My Place, Kevin. Oke. Gospel. Gospel, enggak ya? Waduh, itu lumayan ya. Lumayan sulit juga ya. Kita waduh, CV itu kayak beatbox kayaknya.
itu jorok, nggak boleh ya. Itu beat yang sangat sangat eksplisit itu beatnya. Wah, tadi 16.000 kok jadi 11.000 sih? Ya, oke lah. It's okay. Baik ya. Gimana kabar? Hero. Baja. Oke, ada yang mau request? Oh, ini gue ada satu teknik nih. Ini biasanya tahu deh pada suka nggak tekniknya ini, tapi freestyle ya. Nah ini gue cover ya biar nggak terlalu berisik soalnya. Itu ada yang bisa nggak? Itu teknik freestyle gitu. Ini kalau waktu SMA bisa gini nggak lu? Garuda di dadaku. Oke.
Oke, apa kabar semuanya yang baru masuk juga? Aduh, capek gue. Iya, ah, ngobrol yuk. Waduh, apa? Jadi 2 tahun nih balik lagi guys, 2 tahun. Kenapa sih maksudnya? Kenapa gue nggak balik lagi? Terus kok project kemarin langsung hilang gitu ya? Terus gue nggak sempet promo. Ya, baik lagi gue habis baru banget kena musibah ya guys. Ada, gas lagi. Gue baru kena musibah. Gue kena ternyata gue diagnos kena OCD. Yap, obsessive compulsive disorder. Ya, gue kena obsessive compulsive disorder yang ekstrim ya. Yang ekstrim tuh yang justru kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi bukan kenapa-ngapa. Jadi semoga cepat sembuh ya. Ini juga salah satu terapi untuk bisa ya tetap berjuang untuk melawan OCD-nya. Gitu. Cukup mengganggu ya karena itu dulu udah pernah kena kelas 2 SD, tapi balik lagi umur 25 sekarang. Kelas 2 SD itu udah selesai OCD-nya. Habis itu kena OCD lagi baru 2019 akhir di 2020 kemarin. Nah, jadinya udah deh. Yang Ali rasakan apa? Oh, yang OCD. Kalau yang dirasain tuh kalau OCD tuh wah, campur aduk ya. Kita kayak berantem sama pikiran sendiri ya. Karena pikiran buruk itu ingin menguasai pikiran kita ya, apa? Otak kita gitu. Jadi kita selawan gitu. Jadi kalau gue nih OCD bukan karena dari guanya, tapi dari orang lain. Percaya nggak? Bahwa ternyata ada fenomena gangguan mental itu bisa dikirim lewat vibrasi atau gelombang yang ada di bumi ini gitu kan. Itu fenomena yang cukup seru ya guys. Itu gue berjuang lumayan hampir 1 tahun atau 2 tahun lebih. Sampai project kemarin itu gue tetap berjuang di OCD itu. Ya, halo, ini dia muka campur aduk. Gimana? Gue gak pakai baju. Oh ya. Ya kenapa gak baju? Karena metal, rocker ngeband pakai baju, gak pakai baju. Ya. Aduh, ini ada yang mau ngobrol-ngobrol apa nih? Tentang seputar ini aja. Seputar, ya putar-putar aja. Iya, jadi lumayan lucu ya guys. Jadi lumayan lucu ya teman-teman. Jadi OCD ini nggak main-main juga. Jadi dia ini kayak menyuruh banyak hal. Jadi kelas 2 SD gue juga ternyata yang gue alamin di kelas 2 SD itu OCD dan gue pernah mengalami itu. Dan jangan malu ya teman-teman. Teman-teman jangan pernah malu kalau misalnya emang punya gangguan kayak cerebral ya. Jangan pernah malu cerebral. Teman yang mungkin deket sama ya dokter psikologis gitu, konsultasi dengan apa yang dirasain, kok bisa ya misalkan gitu. Wah baja ya. Jadi langsung aja ngobrol gitu loh, jangan pernah takut ya teman-teman ya, karena lu semua tuh luar biasa. Kita semua tuh diciptakan Tuhan, atau kalian semua diciptakan Tuhan tuh dengan sempurna. Jadi jangan pernah nyerah dan tetap berjuang atas yang kalian inginkan. Tapi yang positif ya, jangan yang negatif. Karena kalau yang negatif, bumi ini akan jangan sampai superhero keluar gitu. Iya, ini lumayan lama ya. Iya, 2 tahun kena OCD itu gue nggak bisa ngapa-ngapain dan susah ya untuk difahamin gitu. Karena mungkin karena gue fokusnya kemana, nah ini nggak sinkron gitu loh, nggak sinkron, pikiran dengan otak tuh nggak sinkron.
pikiran gue tuh inginnya kemarin harusnya 2019 tuh ada project ya, dan gue 2019 inget 2019 tuh harusnya gue bikin project lagu, tapi akhirnya batal karena gue OCD men. Itu tuh ganggu banget. Itu ganggu banget. Tiba-tiba gue lagi main terus disuruh ngulang sama pikiran gue, disuruh ngulang. Kalau nggak ngulang nanti akan ada yang celaka gitu. Maksud gue kenapa, makanya gue enggak apa? Gue enggak gimana mau speak up ya, karena ternyata ya balik lagi, ini gue bukan pure sendiri, tapi balik lagi ini baru lagi nih, bukan entah gue norak atau gimana ya, karena setahu gue kita kalau ingin mendapatkan sesuatu hal ya, kalau kita ingin mendapatkan suatu hal, kalau kita mau menjadi apa yang kita pikirkan, kita harus berjuang gitu loh, ya kan? Makanya teman-teman semangat, kalau semoga impiannya hari ini, tahun ini semua tercapai, amin. Berjuang terus, semangat. Yang penting jangan lupa pikiran positifnya tetap harus diperjuangkan. Pikiran positif. Nah, dan ini lumayan juga ya. Tapi ya ini udah ya lumayan. Mungkin ada yang mau ya. Obsesif. Siapa tuh? Oh, apa ya, Ali Onta? Ali Onta, Onta beneran. Ali Onta. Nah, ini ya ini aktor nih. Nah, ini Onta nih. Tak kesini tak. Tapi jangan. Kalau lagi sini nggak asik. Ganggu banget. Ya betul. Itu baru ya. Bayangin, itu project kemarin di Keajaiban Cinta, sinetron ya. Sinetron Keajaiban Cinta. Itu gue OCD. Itu kenapa? Pertama, selain gue kena COVID sebelumnya. Gila, udah kena COVID, kena OCD, gila gak lu? By the way, gue sembuh COVID gak pakai obat ya. Tapi gue jangan lupa vaksin ya, tetap tapi. Udah pada vaksin belum? Udah ya, pasti ya. Ini gue kayak anak baru keluar gitu ya. Kayak baru keluar kehidupan gitu. Oh iya, by the way GGS balik lagi. Itu Ricu kemarin juga ini ya, nge-mention di IG. Enggak, Cu. Ini boleh di ini. Jadi jangan, Cu, kita nggak dibayar ya, Cu. Tapi alhamdulillah, maksudnya sinetronnya tetap diabadikan. Jadi tetap disukai lah. Ya tetap insya Allah bagus gitu lah. Lumayan. Oh ya, dan gue pengen kabarin kalau ada perencanaan ini ya, domestic abuse ya di rumah gue. Jadi gue sempat mau dikendaliin orang untuk bisa menghasilkan uang untuk dia. Dan gue hampir aja menghajarnya dengan tanganku ini sendiri. Jadi teman-teman santai ya. Kalau misalkan ada orang yang mau kena domestic abuse, langsung hubungi gue. Biar gue pot. Jangan. Biar kita cabut aja. Jangan dibiarin. Buah yang busuk biarkan jatuh sendiri. Karena buah yang bagus dipetik ya jangan. Biarkan dia busuk sendiri, ntar jatuhnya sendiri. Ya. Lagi. Gimana? Iya, 2 tahun. Ya, jadi lihat ada beberapa, mungkin ada ketika di project kemarin atau di Keajaiban Cinta, itu tuh gua selalu menerka. Ini ada yang ini enggak ya? Ada yang apa? Bukan nerka. Ada yang tahu enggak ya? Karena ada beberapa hal, itu adegan tuh aneh di sana. Lu lihat ya, ada beberapa gue begini ya. Adegan tuh gue ngobrol waktu itu sama salah satu teman gue juga, aktor ya, Erdayana. Jadi dia kan sebagai abang gue. Jadi gue tuh ngobrol begini, tapi gue gini tuh 2 kali, men. Bisa dilihat di sana. Nah, di sana tuh muncul pikiran dan gue harus lawan. Jadi OCD bukan di rumah, tapi OCD on screen. Itu lumayan. OCD on screen. Jadi makanya untuk bisa jangan sampai kita jangan maksa juga, tetap berusaha. Tapi yang namanya di layar kaca, kita nggak bisa membagikan suatu hal yang negatif. Tetap berusaha
untuk melakukan hal yang positif. Untuk teman-teman semuanya, berjuang aja. Gak sempurna gak apa-apa, setidaknya kita kesana arahnya. Ya tapi ya nggak munafik juga lah. Iya, jadi udah cukup gak nyaman gue dengan kondisi. Wah, hampir bunuh diri. Tapi takut, jadi gak jadi. Lucu kan? Itu pertengahan gue kena covid terus kena OCD. Itu tuh gue depresi akut parah ya. Tapi kayak mati aja gitu. Tapi kayak anjir serem banget gitu loh. Karena ternyata itu cuman, dan berpikir bunuh diri ternyata cuma hayalan juga. Karena ketika kita melakukan, kita akan lebih kaget. Jadi jangan ya teman-teman ya, jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh kayak bunuh diri dan lain-lainnya. Kalian bisa ya, tapi ya jangan ya. Pokoknya gitu lah. Oh iya, pacar. Oh iya, belum nanti pacar mah belum ya. Kalau pacar tuh aduh, bayangin gue kena OCD mau pacar yang gue harusnya mungkin ke supermarket ya, balik lagi cuman buat say hey lagi gitu. Saya mau ngulang lagi, hey lagi, terus keluar lagi ke supermarket lagi, kan gak lucu gitu. Iya. Oke, ada yang mau request beat? Ada yang suka beat apa nih? Kita fun dulu aja. Oh iya, maaf. Oh ini tapi gue pakai stand soalnya. Kalau standnya apa? Jangan request Dream Theater ya. Ini gue nggak ada double pedalnya soalnya. Bruno Mars nggak apa-apa. Cuman ini deh beatnya aja ya. Miring ya? Gimana sih caranya? Nggak apa. By the way, yang bilang musik itu haram tergantung ya. Musik itu haram tergantung dari kita maininnya. Kayak misalkan musik itu bisa jadi haram kalau misalkan kita bukan nginjek pedal, nginjek paha orang misalkan. Waduh, bintitan misalkan. Nah itu nggak boleh ya, jadi haram gitu. Jadi segala hal itu bisa jadi haram tergantung apa yang kita lakukan dan niatnya apa gitu loh. Bisa jadi haram. Tapi kalau misalkan saya kayak gue nih lagi kena OCD, terapi untuk dengerin lagu, bisa mainin sendiri, itu sebuah terapi yang cukup bagus buat gue. Jadi manfaatkan suatu hal barang dengan positif gitu loh. Yang negatif aja barangnya bisa kita buat jadi positif gitu. Iya, maksudnya menurut gue kalau musik haram itu tergantung dari kita cara mainnya. Kecuali kita musik haram, yang kita pukul itu orang yang kita sayang, itu nggak boleh. Bukan drumnya, itu bisa jadi haram enggak. Misalkan waktunya sholat misalkan, nah ini udah waktunya sholat misalkan, lagi azan lu malah main musik gitu, nah itu nggak boleh tuh, bisa jadi haram, bisa gitu. Kelvin jangan ketawa, emang betul. Misalkan main musik lagi azan, nah itu nggak boleh, nggak, ini beneran ya, itu nggak boleh, jadinya haram.
apa? Ya udah ya, kita collab. Ah, ini gue juga lagi collab ini, nggak bisa ngapa-ngapain, gimana? OCD, OCD ekstrim. Bukan yang cuman rapi. Apa OCD-nya tuh yang justru yang berantakan, tapi berantakannya harus tertata. Lu bayangin, itu agak absurd ya. Berantakan tapi tertata. Itu udah ekstrim. Jadi aneh gitu loh. Aneh. Hah? Gue tuh ini gue bejenggot lagi sih. Kemarin udah potong gue. Ya. Ayo. Iya ini udah collab, gimana nggak bisa ngapain? Iya insya Allah. Iya kangen nih apa main lagi, tapi ya mana nih gue nggak bisa kemana-mana. Apa collab senar? Main apa? Tapi jangan King of Convenience, itu dramanya tipis itu. Tapi nggak boleh aja kan kita nyanyi. Emang kenapa sih kalau gue nyanyi nggak boleh? Suara gue bagus ah. Woi. Iya. Ya boleh lah. Dono. Waduh, nggak boleh itu. Jevanya. Aurora mana? Ya. Apa kabar Jevanya? Semoga sehat selalu dan auroranya tetap jaga. Emang nggak tahu sama Aurora. Gondrong ya. Iya, sekarang gondrong. Iya, memang suaramu bagus. Makasih. Oh, mengapa? Asik. Gitu. Pakai baju nanti masuk angin. Iya benar. Sebenarnya benar, kayak misalkan melakukan satu hal tuh jangan apapun nggak pakai baju ya teman-teman ya, karena penyakit tuh biasanya akan masuk lewat angin gitu kan. Pakai AC nih, ini AC nih, tapi gue nggak pakai baju gitu kan. Main drum berkeringat itu udah aduh, itu udah malaikat maut udah berteman itu sekarang di sini nungguin gitu ya. Jadi baiknya pakai baju gitu. Tapi karena kita anak metal gitu ya, untuk meningkatkan vibe-nya, untuk mengeluarkan keringat gitu, ya nggak apa-apa untuk ya. Feral, apa? Coldplay. Cie. Nyanyi dari hati. Udah gak sama Aurora aku tuh, oh iya. Cari duitnya dari halo, iya. Nyanyinya lanut. Ya udahlah, kita main drum aja. Kita backing vokal. Sebenarnya ya. Jadi kenapa waktu itu kalau nyanyi kemarin, kenapa kok bisa Aliando tuh kayak bikin konser gitu-gitu ya? Itu sebenarnya di luar dari ini, dari Rana karena itu suatu profesionalitas yang harus gue kerjakan sesuai dengan kontraknya. Dan gue pun kan karena gue nggak tahu, karena kan sebenarnya konser itu kan mungkin gak sih bikin konser gitu ya. Menurut gue mungkin bikin konser gitu ya. Tapi mungkin kemarin itu ada sedikit sebuah, kalau misalkan kita melakukan segala hal kan kadang kalau grogi itu kan jadi nggak maksimal ya. Jadi kalau menurut gue bukan grogi, kayak apa ya, ada kepelintir ya. Jadi tiba-tiba tuh gue harus konser dulu tuh harus dipercepat gitu loh. Padahal sebenarnya konser tuh boleh nggak? Boleh. Siapa yang nggak boleh bikin konser? Tapi yang baiknya kalau bikin suatu hal yang besar yang mungkin belum pada fasenya, jangan dulu dilakukan gitu loh. Jadi kasih lu jenjang waktu. Kalau memang layak untuk kita harus membuat konser, baiklah kita harus membuat konser. Jangan apapun tiba-tiba bikin konser. Terkecuali kalau misalkan kita ini memang menyediakan hall untuk membuat live band. Biasanya di cafe atau tempat nongkrong atau tempat kita harus ngumpul. Biasanya juga orang-orang di sana gitu loh. Itu boleh gitu loh. Jadi kalau kemarin alhasil untuk profesionalitas yang harus dilakukan gitu.
Ada lagi? Jadi sebenarnya untuk kemauan sendiri sih belum ya. Main bass coba boy. Ini siapa sih? Ya Allah, ini si Ari ya. Coba ini Ari bukan? Calvin, ini siapa ya? Itu Calvin Jeremy, itu salah satu penyanyi tanah air, tanah air beta ya. Apa ya? Salah satu musisi nasional ya guys. Lu kurang ajar nggak tuh Calvin, gimana? Kurang ajar. Enggak apa-apa. Gue juga banyak hal yang nggak tahu, maksudnya mengarah. Lama banget. Gak lihat lu, iya. Iya, ini bisa gak sih, gue norak deh, bisa gak sih dikasih tagline gitu ya? Apa baru, apa nih, terapi OCD gitu ya, lagi terapi OCD gitu, biar cepat selesai OCD-nya. Ini kayak, Bang suka drakor nggak? 2020 kemarin gue nonton bareng teman gue tuh nonton drakor ya, tapi yang soal detektif gitu. Jadi dia tuh kayak berhasil menyelesaikan sebuah misi gitu loh. Misi gitu loh di pengadilan. Itu keren banget, tapi gue nggak tahu judulnya apa. Rencana abis ini ngapain? Rencana abis ini tetap gue akan selesai OCD, akan tetap lanjut istirahat ya teman-teman. Jadi gue nggak langsung gue selesai OCD langsung geber langsung bikin project gitu ya. Jadi tetap abis selesai OCD gue istirahat dulu. Karena OCD ini kerja ya. Jadi di rumah pun tetap kerja untuk bisa menyelesaikan ya musibah ini gitu. Liburan yuk. Gak bisa liburan. Untuk mandi aja gue nggak bisa loh. Mandi aja tuh nggak bisa. Mandi tuh susah. Kayak mau jalan naik mobil atau ngambil barang itu sulit. Karena kalau misalkan mandi sih, tapi mandi tetap ya. Tapi mandinya bayangin butuh perjuangan. Makanya untuk teman-teman, jadi kayak mandi itu butuh perjuangan. Kayak gue lagi mandi tiba-tiba lu garuk kepala nggak? Ampe tengkorak gitu loh. Kalau enggak nanti mbak lu atau temen lu di bawah itu bakal dibunuh sama temen yang lain gitu loh. Nah itu tuh muncul yang jadi gue harus mengulang. Kalau nggak gue ulang ya itu bisa menjadi vibrasi dan ngirim hal tersebut gitu yang dapat dipercaya. Jadi hal itu bahkan jadi belief systemnya gitu loh. Dan itu bisa masuk ke sana. Bahaya maksud gue gitu. Jadi makanya kenapa harus tetap diperjuangkan. Makanya teman-teman tetap bersyukur, tetap keep fight ya. Semua baik-baik aja kok, nggak ada yang aneh-aneh. Semua baik-baik aja. Semuanya baik-baik aja. Semuanya baik-baik aja. Ya. Tukeran belum. Sorry ini miring-miring gini ya. Ya, biar 16 bagi 9. Bagi 9. Ih, gigi gue kuning. Ya, itu kalau dari segi keturunan memang memiliki gigi yang kuning gue itu ya sama keluarga gue. Bukan kita nggak suka gigi. Finir kalau mau. Aku juga sering. Itu normal, nggak ada penyakit mental itu bisa disembuhkan semua kok. Santai. Itu normal. Ya maksudnya nggak apa-apa, tapi kamu pasti sembuh kok. Berjuang. Siapa sih ini? Wah, Bill. Calvin apa? Iya, udah bahagia, Pin. Gue juga baca mirip ini. Digo. Ya. Kalau Digo tuh temperamen, gue iya lagi. Digo tuh temperamen, jadi kadang kalau mau ngedigo tuh Digo sakit kepala gitu. Sehat-sehat bro. Iya. Makasih banyak Bang Kelvin.
Sehat-sehat juga, bro. Thank you bro. Thank you. Semangat terus. Cepat sembuh. Ya, makasih banyak, cepat sembuh. Semangat terus buat teman-teman juga. Semangat terus. Oh, ini kalau gue nggak main drum 16 kak. Kalau misalkan gue ngomong 16 gimana sih? Nggak suka sama hasil musik gue apa gimana sih? Iya, harus ngulik lagi berarti. Harus banyak ngulik berarti. Tadi GGS tayang lagi. Kalau gue diriin gimana sih? Oke deh, mau tanya jawab mungkin boleh, nggak apa-apa. Gimana? Mau tanya jawab? Nah ini kan lebih teman-teman lebih enak ya. Jadi nggak dikira orang gila pas lagi review, apalagi di jalan ya. Di jalan lu begini kan nontonnya. Ya enggak. Banyak yang support Bang Ali. Iya, makasih banyak. Makasih. Jadi ya ada yang mau apa lagi? Sehat-sehat terus, mami dijagain juga. Iya, insya Allah, amin. Jerit Nai. Kok gue ngikutin sih? Ini notice gue loh. Lucu nih, berhasil lagi dia. Terus tadi gue gak ngomong, gimana sih? Ya. Jerit. Kalau ketemu fix gue bro. No homo. Belum tentu, nggak tahu nih bro ketemunya nih. Semoga ketemu dengan ya pikiran akal sehat ya. Karena OCD ini aneh ya. Kita tuh kayak kita tuh disuruh mengkiblat ke arah 999 ya teman-teman. 999 itu apa? Kita ke arah setan ya. Jadi si OCD ini akan terus menarik kita untuk ke jalan yang bener-bener ke jalan arah setan. Gimana? Misalkan menghancurkan seseorang, menyindir seseorang, membunuh seseorang, dan pokoknya kita akan disetir. Jadi gak bisa Ricu, gue gak dibayar ya cu, kita sama. sama gue OCD, gue gak kenal OCD. By the way keren, badannya keren. Tapi pakai baju dulu dong bro. Ini abis met setan 66. Kalau 999 itu nomor ini ya? nomor ini ya? Nomor apa itu? Iya, 2020 awal. Tapi aneh, ini dikirim orang loh. Dikirim kayak dikasih gelombang untuk kita berpikir ke arah sana. Ini kayak Barnum Effect. Paham kan Barnum Effect ya? Jadi gue cuma akan dikasih 2 pilihan, black and white. Jadi gak akan ada se-universal itu untuk gue bisa berpikir. Jadi gue hanya dikasih 2 pilihan. Dan gelombang itu yang untuk gue di pressure ke sana. Jadi ini Barnum, efek Barnum juga. Oh 999 Asmaul Husna. Jadi pikiran negatif, vibrasi negatif, dan ini sangat bahaya ya. Karena kenapa? Karena ini wah, ini gue aneh lagi nih. Ini ada yang ngasih apa lagi nih? Ini aneh nih. Nah ini gue ngerasain aneh lagi. Ini kebiasaan kalau misalkan lagi ada acara tuh pasti ada aja kayak ngasih ini ya, vibrasi atau energi negatif, positif. Gue nggak ngerti ya, karena kita nggak berpikir untuk ke arah sana. Tetap harus berkarya, jalan terus, semangat terus teman-teman. Selagi itu positif, jangan pernah kendor, jangan pernah nyerah ya. Semangat terus, capai apa yang kalian inginkan. Karena gue yakin, selagi kalian ingin dan itu positif, itu pasti kalian dapetin, amin. Gitu. Semangat terus pokoknya.
coba di ruqyah bang. Oh enggak, ini soal iya ruqyah. Ada yang oh ya gue pernah tuh. Jadi gue kira penyakit ini tuh kiriman santet gitu kan, diguna-guna gitu tadinya kan. Gue pikir wah gue diguna-guna, karena gue berasa banget tiba-tiba semua orang tuh kayak setan gitu. Ternyata enggak, ini pure dari apa, penyakit pikir apa, otak. Jadi memang ya gitu ya. Jadi OCD-nya ini, jadi ya dia ini akan mengantarkan kita ke hal-hal yang negatif. Jadi makanya kalau gue ini harus berjuang untuk hal itu. Tapi alhamdulillah kok sejauh ini nggak seburuk apa yang pernah. Mungkin kalau teman-teman yang di project sebelumnya ada ya di sini ya, aku setan tapi rasa iya. Pokoknya sehat jasmani dan rohani. Amin amin. God bless. Amin. Anjir seriusan. Ya. Jadi bahaya juga ya. Kayak misalkan diarahkan. Oh iya. By the way, tahu triangle triad gak? Triangle triad itu segitiga di mana orang-orang yang punya penyakit gangguan mental itu ada di sekeliling kita, dan kita akan kena gelombang itu dan kita masuk dan berubah. Tahu triangle triad itu enggak? Itu seru loh. Itu tuh kita akan bisa menjadi berubah gitu ininya apa? Coba deh teman-teman, boleh ini gue sharing, boleh teman-teman bisa cari ya. Diguna-guna. Oh enggak diguna-guna ini. Ini pure penyakit ini. Soalnya bisa kok. Soalnya perkembangannya kita selawan sendiri ya teman-teman ya. Karena kita selawan sendiri, kita berjuang sendiri. Ya, kehilangan. Harus berjuang sendiri, harus iya. Thank you, Rel. Wah, Feral Bramasta. Jadi gue juga sempat konseling sama beberapa dokter psikologis juga. Dengan apa yang gue hadapin itu ternyata harus benar-benar terapi sendiri gitu di rumah. Dan harus tetap lawan dan berpikir positif untuk melawannya gitu. Karena kalau misalkan gak kita lawan, itu dia yang akan mengambil alih keseluruhannya gitu. Dan makanya kenapa bisa udah selesai, itu karena gue ya gitu. Oh iya, tadi di sini ini selesai ya. Ini buat teman-teman jangan lupa kalau misalkan apapun langsung telepon orang-orang terdekat lah. Ya kita main dulu sekarang. Ini musik dulu ya.
bener tuh. Nah, ya jadi begitu. Jadi akan melakukan hal-hal aneh gitu yang akan gue perbuat. Iya lagi azan. Jadi yang aneh itu kemarin ya, gue pernah lagi syuting. Lu lihat adegan. Jadi di project kemarin tuh malah ada ya 2%, 2%. Ada beberapa hal itu tuh di adegan itu kayak gue mengulang hal. Ada gue megang kamera tiba-tiba dan gue harus melakukan hal itu. Itu ada di project kemarin. Ya dia keajaiban cinta pastinya. Makanya kemarin kenapa gue selesai di keajaiban cinta. Pertama selain kena covid, gue ada OCD ya teman-teman. Makanya kenapa di project kemarin harus selesai dan harus diselesaikan. Karena nggak baik, karena akan menimbulkan konklusif yang sangat nggak baik ya. Oh pasti delay nih ya. Udah selesai dari tadi. Ini lagi azan itu.